Oke. Oke, sudah ada 52 orang ya. Ya lumayan. Oke, kita akan tunggu. Nah, hari ini kita akan melanjut. Oke, nah ini kita akan melakukan pembuktian ya, pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Ini sama saja, seperti yang kita belajar yang, minggu lalu ya di logika. Nah, misalnya seperti ini, kita punya ada 3 buah himpunan, misalnya A, B, C ya. Ini ada himpunan A, B, C, kemudian kita disuruh membuktikan apakah A iris B gabung C itu sama aja dengan A iris B gabung A iris C. Nah, jadi kita disuruh membuktikan ya. Kemarin kita sudah tahu bahwa jika dia memiliki nilai yang identik sama, maka dia itu artinya dia senilai ya, senilai. Nah, misalnya kita akan coba di sini, kita akan cobakan ya untuk mengecek ya apakah di sini A iris B gabung C itu sama aja dengan A iris B digabung A iris C. Nah, oke, kalau kita lihat di slide tadi, di sini ada 0, ada 1 ya, sama aja sih sebenarnya. Kemarin kalau di logika itu kita menggunakan true dan false. Nah, kalau di himpunan ini, true itu adalah 1 nilainya ya. True itu adalah 1 nilainya, kemudian 0 itu adalah false ya. Nah, di sini kalau kemarin kan kita bikin biasanya true-nya 4 kali, false-nya 4 kali. Ini mah sama aja ya, mau kita misalnya false-nya duluan di atas atau true-nya di bawah itu sama aja. Yang penting dia itu memiliki kombinasinya itu tidak ada yang tumpang tindih. Ya, tidak ada yang tumpang tindih sama gitu. Tidak ada yang duplikat. Oke, karena kita sudah biasa menggunakan true yang duluan, oke kita ini ya, kita ubah posisinya di sini ya, kita gunakan true yang duluan ya. Jadi 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 seperti itu ya. Supaya kita konsisten dengan urutan yang kemarin. Oke. Nah, di sini kita akan buat tabel kebenarannya ya untuk membuktikan apakah ini ya A iris B gabung C itu sama aja dengan A iris B gabung A iris C ya. Oke, kita coba di sini sekarang kita punya 3 buah himpunan B, C, kemudian kita perlu B gabung C ya untuk memudahkan kita. Selanjutnya ini kita perlu, oke ini ya, A iris B gabung C. Oke, di sini A iris B, A iris C ya. Kemudian yang gabungan ya, ini gabungan dari A iris B digabung dengan A iris C ya. Sorry ini jelek. Oke, sini kita bikin ya karena ada 3 buah himpunan ya A, B, C sehingga kita perlu ada 8 ya, 8 kombinasinya ya karena di sini ada 3 himpunan berarti 2 pangkat 3 ada 8. Oke, di sini kita bikin ya. Apa ini ada chat? Oke, ada yang mati lampu. Oke, ini kita kan kalau kemarin kan true 4 kali, false 4 kali ya. Di sini berarti kita menggunakan simbol 1 itu untuk true, 0 itu untuk false ya. Oke, di sini 1, 1, 1, 1, kemudian 0-nya 4 kali. Oke, nah di sini banyak banget di chat. Oke, of them. Dari sini ya, true-nya 2 kali, false-nya 2 kali, true-nya 2 kali, false-nya 2 kali. Ini juga yang C-nya berarti true false-nya gantian ya. True false, true false, true false. Oke, bantu saya di sini. B gabung C nilainya
Di sini B gabung C. B gabung C di sini nilainya? True ya, berarti 1 ya. Di sini duanya? Ayo. Halo, halo. Ini di-record loh, kamu jangan malu-maluin saya ya. Nanti kalau sebagai bahan evaluasi ke prodi ya, nanti dibilangnya saya mengajarnya tidak baik. Oke, ini baris kedua, B gabung C. True. 1. Oke, 1 ya, berarti ini juga true. Ini false ya, atau 0. Ini true. Ini 1, ini 1, ini 0. Oke, ini kemudian A iris B gabung C. Hasilnya di sini. Ini yang ini ya. Kita iriskan. Ini hasilnya adalah iris itu kan sama dengan dan ya. True ya 1. Oke, ini juga true 1. Ini juga true 1 ya. Ini yang baris keempat ini. Yang ini False. ya. False. Ya, di sini juga 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Oke. Kemudian A iris B. Oke, yang ini ya. A iris B. Ini hasilnya adalah true 1 ya. True. Juga ini true, berarti ini false 0. Ini 0, ini 0, ini 0 ya, ini 0, ini juga 0. Coba A iris C lagi sekarang. A iris C. True. True ya. Ini 0 ya. Kemudian yang ini true ya. True, ini 0, oke, ini 0. Baris ke-6 juga 0. Oke, nah. Sekarang gabungan ya, dari A iris B digabung dengan A iris C. Hasilnya di sini adalah, ini gabungan ini true ya. Sini juga true. Sini true, selebihnya 0 ya. False. Oke, kita lihat hasilnya ya di sini. Yang ini sama yang ini. Nah, sama ya, artinya di sini ya, artinya dia itu senilai ya, di sini senilai ya. Jadi A iris B gabung C sama dengan ya semakna atau senilai dengan A iris B digabung dengan A iris C ya, dia sama nih. Karena ini hasilnya ya kalau kita menggunakan tabel kebenaran hasilnya sama. Oke, nah selanjutnya kita akan beralih ke menggunakan pembuktian dengan menggunakan hukum aljabar himpunan ya, hukum aljabar. Nah, oke kemarin ya waktu kita belajar tentang logika kita juga sudah pernah mencoba ya pembuktian dengan menggunakan hukum aljabar. Nah, di sini kita akan pembuktian dengan menggunakan hukum aljabar himpunan. Oke, misalnya di sini kita punya himpunan A sama B, kemudian kita disuruh membuktikan ya bahwa A iris B digabung dengan A iris B komplement sama dengan A. Nah, masih ingat ya kemarin itu komplement itu sama aja dengan negasi ya, sama aja negasi. Kalau kemarin kan negasi di sebelah pinggirnya ya, sebelah sampingnya simbolnya, tapi kalau kita menggunakan himpunan negasi atau komplement itu di atas taruhnya. Nah, di sini kita disuruh ya melakukan pembuktian ya apakah ini A iris B gabung A iris B komplement sama dengan A. Nah, ini ya misalnya di sini nih kita punya ya A iris B digabung A iris B komplement sama aja dengan A. Oke, jadi selain dengan menggunakan tabel, kita juga bisa membuktikan ya apakah dua buah ini memiliki nilai yang sama dengan menggunakan hukum-hukum aljabar himpunan. Nah, berarti kita akan membentuk yang sebelah kiri ini menjadi yang sebelah kanan.
Kalau bisa kita bentuk, artinya dia itu adalah senilai ya atau semakna. Kalau seandainya tidak terbentuk ya berarti dia ya mungkin ada dua ya kemungkinan kitanya aja yang salah atau memang dia tidak semakna gitu. Oke. Kita akan cobakan ya di sini. Pertama di sini ya kita tulis kembali. Oke, nah kita akan menyederhanakannya ya. Berarti ini kan dia panjang, berarti sama dengan A. Oke, artinya akan ada yang kita sederhanakan ya. Nah, yang seperti ini kalau rekan-rekan melihat ya, misalnya oh ini panjang sekali, kita akan membentuk dia ya. Kita akan membentuk dia ini menjadi A. Oke, berarti akan kita lakukan penyederhanaan ya. Oke, berarti kalau bentuknya panjang seperti ini, kita bisa gunakan yang namanya itu adalah hukum distributif ya. Hukum distributif. Nah, kita balik lagi ke slide-nya, kita lihat hukum distributif itu yang seperti apa. Ya, ini sudah kita bahas juga ya minggu lalu. Hukum distributif, nih, hukum distributif, oke nih. Misalnya, kita punya yang seperti ini ya, panjang nih. A gabung B diiris dengan A gabung C. Sehingga hukum distributifnya menjadi gini ya. Jadi A-nya dikeluarin. Kan ini kan sama-sama punya A nih. Yang ini juga punya A, ini juga punya A ya. Jadi A-nya kita keluarin. Jadi A gabung B iris C, jadinya seperti itu. Nah, misalnya ini, kita punya A iris B digabung dengan A iris C. Nah, kan masing-masingnya memiliki A ya. Jadi A-nya dikeluarin. Jadi A iris, ya ini kan A iris jadinya B gabung C. Nah, itu hukum distributif ya. Coba kita balik lagi ke sini. Ya, nah ini kan kita nih sama-sama punya A ya. Yang ini punya A, yang ini juga punya A ya. Sehingga bentuk hukum distributifnya, yuk gimana coba bantu saya di sini. Jadi sini A, kan di sebelah A ini irisan ya. Berarti sini A iris dalam kurung apa nih? Yuk. B Gabung. C. B komplement. Ya. Komplement. Ya, B komplemennya berarti ini adalah hukum distributif ya, hukum distributif. Oke. Nah, coba lagi rekan-rekan bisa lihat lagi apa lagi yang bisa kita sederhanakan di sini. Udah kelihatan kan yang bisa disederhanakan di sini? Yang mana yang bisa kita sederhanakan di sini? Udah kelihatan nih. Yuk, yang mana nih? Udah kelihatan banget nih apa yang perlu kita sederhanakan lagi untuk mencapai bisa menjadi A gitu. Yang mana nih bisa kita B. ini ya. B. B digabung dengan B komplement. Masih ingat ya hukum apa tuh? Misalnya suatu himpunan ya, suatu himpunan kalau kita gabungkan dengan komplemennya hasilnya akan apa? Misalnya seperti ini ya. Gini, misalnya kita punya semesta ya, semesta atau universalnya ya, misalnya 1 sampai 10 ya. Oke, kita punya B. B itu adalah himpunan bilangan ganjil, berarti 1, 3, 5, 7, 9. Oke, berarti B komplemennya adalah himpunan bilangan genap ya. Berarti 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau seandainya B kita gabung dengan B komplement, hasilnya akan jadi apa? Himpunan kosong. Semesta ya. Kalau himpunan kosong irisannya. Kalau himpunan kosong ya kalau seandainya B iris B komplement berarti itu adalah himpunan kosong ya karena tidak ada yang beririsan. Nah, tapi kalau seandainya B kita gabung dengan B komplement maka itu adalah hasilnya semestanya ya. Coba nih.
B, kita gabung dengan B komplement. Hasilnya kan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 ya. Ya berarti itu adalah semestanya. Nah, kita balik ke sini ya. Berarti di sini kita bisa menggunakan yang namanya hukum komplement ya. Di sini hukum komplement ya. Di sini hukum komplement. Di sini B gabung B komplement itu sama aja dengan hasilnya itu adalah semestanya ya, semestanya. Oke, selanjutnya masih ingat ya hukum apa tuh? Misalnya suatu himpunan kalau kita iriskan dengan semestanya, suatu himpunan kalau kita iriskan dengan semestanya, hasilnya jadi bakal apa? Misalnya contoh seperti ini ya. Nah, ini ya contoh. B kalau saya iriskan dengan semesta, hasilnya jadi apa? Oke, kalau kita lihat contoh kasus di sini ya. Kalau kita lihat contoh kasus di sini kita punya B ya, B 1, 3, 5, 7, 9. Kita iriskan dengan semestanya. Semestanya itu adalah dari 1 sampai 10. Nah, di sini hasilnya apa? Kalau seandainya satu himpunan B, saya iriskan dengan semesta, hasilnya jadi apa? Himpunan Bilangan itu genap. sendiri. B. Iya ya. Kalau kita iriskan B dengan ini semesta ya, berarti himpunan B itu sendiri ya. Nah, kalau kita enumerasikan bahwa hasilnya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Oke, berarti sama aja. Suatu himpunan kalau kita iriskan dengan semestanya, ini sama aja dengan himpunan itu sendiri ya. Oke, itu namanya hukum identitas. Hukum identitas. Jadi A diiris dengan semesta itu sama aja dengan A. Oke, nah sehingga kita di sini bisa ya membentuk, kita bisa membentuk di sini ya, bisa membentuk yang panjang-panjang ini menjadi A ya. Nah, oke, artinya ya dia semakna ya. Ini A iris B digabung dengan A iris B komplement itu sama aja dengan A ya. Kita sudah berhasil membentuk ini. Artinya ya memang dia semakna gitu. Oke, kita coba lagi lihat contoh yang lainnya. Nah, ini lagi ya. Oke, kita lihat lagi contoh yang lainnya. Oke, ini misalnya kita punya A gabung B selisih A. Nah, ingat aja nih kalau seandainya kita nemu yang selisih gini ya, misalnya B selisih A itu bisa kita bikin ya persamaannya itu menggunakan hukum definisi operasi selisih. Definisi operasi selisih ya. Nah, berarti B selisih A itu sama aja dengan B iris A komplement ya. B selisih A itu sama aja dengan B iris A komplement. Oke, ya saya tulis kembali aja di papannya ini. Saya hapus dulu ini. Oke, di sini ya kita punya A gabung B selisih A, apakah itu sama dengan A gabung B ya? Oke. Berarti di sini kita selesaikan dulu nih yang B selisih A. Berarti ini ya B selisih A itu berarti sama aja dengan A digabung B iris A komplement ya. Ini adalah hukum operasi selisih ya, operasi selisih. Nah, selanjutnya kan kita mau menyederhanakan ya. Oke, bagaimana sih nanti A gabung B ini bisa ketemu nih ya. Oke, berarti kita bisa menggunakan hukum distributif ya. Menggunakan hukum distributif, berarti ini sama aja dengan A, apa nih, A gabung B ya. Nah, ini sama aja dengan A gabung B diiris A gabung A komplement.
hukum distributif. Oke, nah sampai sini ada yang kelihatan nggak yang bisa kita sederhanakan? Sampai sini? Dengan A gabung A komplement, Bu. Oke. A gabung A komplement hasilnya apa? Semesta. Nah, ya, ini kita gunakan ini semesta hukum komplement ya, hukum komplement. Berarti di sini hasilnya adalah A gabung B diiris dengan semesta ya, karena A gabung A komplement itu sama dengan semesta. Nah, sampai sini kelihatan lagi ya. Satu himpunan kalau kita iriskan dengan semesta, hasilnya adalah Bilangan itu sendiri, Bu. iya. Himpunan itu sendiri, hukum identitas. Berarti di sini A, oke ya. Ini sudah ya, sudah kita bisa, sudah terbentuk ya nih. Jadi ini kita sudah berhasil membentuknya ya, artinya ya mereka memang semakna ya. Tapi ini oke, aduh, laptop saya lagi nge-hang sebentar ya. Kita lanjutkan lagi, kita mau mengecek yang lainnya. Oke, tapi tunggu dulu nih, kayaknya laptop saya lagi mati sekali. Oke. Selanjutnya kita mau mengecek yang ini ya. Yang ini. Nah, misalnya di sini kita akan buktikan bahwa A gabung A komplement iris B itu sama aja dengan A gabung B ya. Oke, kita cobakan di sini. A gabung A iris B, sorry, A gabung A komplement iris B itu sama aja dengan A gabung B. Nah, kalau yang seperti ini ya kita sudah kelihatan sekali di sini. Sudah kelihatan sekali apa yang hukum apa yang kita lakukan ya, kita gunakan. Oke. Hukum yang akan kita gunakan hukum apa nih? Kalau melihat bentuknya seperti ini. Yang akan kita gunakan. Distributif, Bu. Ya, oke. Hukum distributif, kita jadikan bentuknya seperti ini. A gabung komplement ya, diiris dengan A gabung B ya. Ini hukum distributif. Nah, saya tulis di sini. Jadi setiap kita menggunakan hukum apa itu perlu ditulis. Hukum distributif. Oke, di sini kelihatan lagi kita menggunakan hukum apa lagi di sini? Hukum komplement, Bu. Oke, hukum komplement ya. Wah, ini udah hafal nih. Hukum komplement. Berarti di sini A gabung A komplement berarti semesta ya. Semesta kita iris dengan A gabung B. Oke. Di sini sudah kelihatan lagi ya. Berarti kita bisa menggunakan hukum apa? Identitas. Oke, hukum identitas ya. Berarti suatu kita bisa juga ini berlaku hukum komutatif juga ya. Kita bisa baca dari belakang juga bisa nih. Satu himpunan kalau kita iris dengan semestanya berarti hasilnya itu adalah himpunan itu sendiri ya. Oke, hasilnya ini. Oke, sama nih. Sudah terbentuk. Oke, nah, sudah mulai lancar ya. Jadi silakan rekan-rekan di rumah nanti tolong dilatih-latih ya. Dilatih-latih membuktikan himpunan ini apakah memiliki nilai yang sama atau tidak. Ya, misalnya contoh seperti ini nih juga ya. A iris A komplement gabung B ya, nanti kita bisa menggunakan hukum distributif. Habis itu kita lihat nih, oh ada nih yang bisa kita gunakan lagi. A iris A komplement, nah itu sama aja dengan himpunan kosong. Oke, kita isi himpunan kosong. Suatu himpunan kalau kita gabungkan dengan himpunan kosong, maka hasilnya itu adalah himpunan itu sendiri ya, hukum identitas. Jadi banyak berlatih aja.
Ini juga ya, ini silakan dilatih-latih aja. Oke, ini yang panjang sekali ya. Oke, kalau yang seperti ini misalnya A selisih B diiris dengan A selisih C. Nah, kalau kita ketemu yang selisih-selisih seperti ini, berarti kita selesaikan dulu dengan menggunakan hukum operasi selisih ya. Jadi ini yang bentuknya selisih-selisih seperti ini, kita ubah dulu dalam bentuk ini ya, hukum definisi selisih. Berarti di sini jadinya A iris A selisih B itu sama aja dengan A iris B komplement. Kemudian A selisih C ini sama aja dengan A iris C komplement ya. Habis itu karena kita kan hasil akhirnya tuh mau yang bentuknya ini ya. Berarti kita bisa sederhanakan dengan hukum distributif ya. Berarti di sini jadinya ini kan sama-sama ada A nih, di pinggirnya kan sama-sama ada A. Jadi syarat kita menggunakan hukum distributif itu dia variabelnya sama ya di sini. Nah, ininya sama-sama A, kemudian operatornya sama ya, di sini sama-sama irisan. Berarti bisa kita menggunakan hukum distributif. Berarti di sini A iris B komplement diiris C komplement. Selanjutnya kita bisa menggunakan hukum De Morgan ya, hukum De Morgan di sini kita lihat hukum De Morgan. Ini ya. Hukum De Morgan di sini bentuknya seperti ini. A gabung B komplement itu sama aja dengan A komplement diiris B komplement. Oke, tadi kita punya. Nah, kita kan tadi punya ini ya. B komplement diiris dengan C komplement. Nah, ini kalau saya tuliskan ini. Nah, kita punya ini. B komplement diiris dengan C komplement. Ini sama aja dengan B digabung C di komplement semua. Ya, ini sama aja nih ya. Kalau ini hukum De Morgan nih. Coba kalau kita gunakan hukum De Morgan. Ini B komplement iris C komplement. Ya. Oke, jadi bentuknya itu dia ini ya. B komplement diiris dengan C komplement, kita menggunakan hukum De Morgan, itu hasilnya sama aja dengan B gabung C di komplement ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita sudah punya bentuk seperti ini ya. Kita bisa menggunakan kembali hukum definisi selisih. Ya, kalau bentuknya sudah seperti ini sama aja dengan A selisih B gabung C ya kan? Ya, saya tulis lagi di sini. Nah ya, kalau kita punya ini A iris B gabung C di komplement. Nah, ini tuh sama aja dengan A selisih B gabung C ya. Nah, ingat ya kemarin nih. A selisih B itu sama aja dengan A iris B komplement ya. Jadi kita sudah punya bentuk seperti ini. A iris B gabung C di komplement. Berarti ini sama aja dengan bentuknya A selisih B gabung C. Oke ya, seperti itu. Berarti ini ya kita harus pandai tahu ya. Oh, saya menggunakan hukum apa gitu. Terus kita juga melihat pola, oh kayak gini nih. Oh ini bisa nih diubah dalam bentuk apa nih, hukum De Morgan. Oh kayak gini nih, bisa nih menggunakan apa gitu kan. Oke, ini ya, ini rekan-rekan tolong lihat-lihat ya, latihan kembali. Ini bentuk dari ini ya, bentuk soalnya, latihan soal. Nah, misalnya ini kita punya ini nih soal ya.
Hitung berapa banyak bilangan bulat positif yang lebih kecil atau sama dengan 200 yang habis dibagi 4 atau 7 atau 9. Nah, kalau minggu lalu tuh kita sudah belajar ya, tapi hanya menggunakan 2 angka aja ya. Nah, kalau di sini kita menggunakan 3 angka, 4 atau 7 atau 9. Nah, bagaimana bentuk ininya ya, bentuk rumusnya? Nah, ini bentuk rumusnya. Berarti yang kita cari itu adalah kardinal dari A gabung B gabung C ya. Berarti bentuk rumusnya seperti ini nih. Kardinal A tambah kardinal B tambah kardinal C dikurangi dengan kardinal A iris B dikurangi dengan kardinal A iris C dikurangi dengan kardinal B iris C ditambah dengan kardinal A iris B iris C ya, seperti ini kalau kita menggunakan 3 angka ya. Nah, misalnya ini pertanyaannya ya, berapa banyakkah bilangan bulat ya yang lebih kecil atau sama dengan 200? Oke, berarti ini semestanya ada berapa nih? Kalau di sini untuk soal ini semestanya ada berapa? 200. Oke, ya ada 200 ya. Karena ini katanya tadi bilangannya itu lebih kecil atau sama dengan 200, berarti semestanya ada 200. Oke, berarti kita mau cari bilangan yang habis dibagi 4 atau 7 atau 9. Berarti kita perlu mencari kardinal ya, himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 4 ya, berarti dari 1 sampai 200 ini ya, berapa banyak sih bilangan himpunan bilangan yang habis dibagi 4, habis dibagi 7, habis dibagi 9 ya. Berarti yang A ini adalah untuk yang habis dibagi 4, yang B ini adalah habis dibagi 7, yang C ini adalah habis dibagi 9. Berarti kita cari kardinalnya ya. Nah, ini kita terapkan aja ke rumusnya ya. Di sini kardinal dari A gabung B gabung C itu sama aja dengan kardinal A tambah kardinal B nih ya, tambah kardinal C dikurangi dengan kardinal A iris B, dikurangi dengan kardinal A iris C, dikurangi dengan kardinal B iris C, ditambah dengan kardinal A iris B iris C ya, ini. Oke, kan karena ada semestanya ada 200 ya, berarti ini sini kita 200 bagi 4. Artinya di sini kita mau cari berapa banyak sih bilangan yang habis dibagi 4 dari rentang 1 sampai 200 ya, seperti itu. Ini juga bilangan yang habis dibagi 7, ini bilangan yang habis dibagi 9, ini bilangan yang berarti di sini yang untuk ini ya, A iris B ya, berarti kita KPK dari 7 dan 4, 28. Kemudian ini A iris C, berarti KPK dari 9 dan 4, berarti 36. Ini juga ya untuk B iris C, berarti KPK dari 9 sama 7, 63. Ini juga ya yang ini tambah A iris B iris C, berarti KPK dari 7, 9, dan 4 ya, berarti 252. Oke, sorry ya. Nah, ini kita cari ya. Nah, ini dapat jawabannya 85. Berarti ada 85 bilangan dari rentang 1 sampai 100 yang habis dibagi 4 atau 7 atau 9 ya. 85. Nah, kalau pertanyaannya diganti misalnya, pertanyaannya adalah yang tidak habis ya, tidak habis dibagi 4 atau 7 atau 9, berarti tinggal kita kurangin aja dengan semestanya. Kita kan punya semestanya 200 ya. 200 kurang 85. Oke, berarti segitulah yang tidak habis dibagi 4 atau 7 atau 9-nya seperti itu. Ini tadi ini ya, ini agak acak sedikit soalnya ya, karena ada 3 bilangannya. Oke, itu tadi ya mengenai itu. Oh, ini ada satu lagi nih ya, kita lihat lagi nih. Hitunglah banyak bilangan genap di antara 1 sampai 2000 yang habis dibagi 7 tetapi tidak habis dibagi 9. Mana tuh?
Di sini ya, dia habis bagi 7, tapi nggak habis dibagi 9. Oke. Berarti di sini kita harus tahu dulu ya. Nah, katanya sini ada bilangan genap. Bilangan genap itu kan artinya habis dibagi 2 ya, habis dibagi 2. Nah, ini. Bilangan yang habis dibagi 2. Kan katanya minta bilangan genap ya. Bilangan genap itu berarti bilangan yang habis dibagi 2 berarti. Nah, berarti kita cari. Kan pertanyaannya tuh gini. Berapa banyak sih bilangan genap yang habis dibagi 7 tapi nggak habis dibagi 9. Berarti kita cari dulu nih. Banyak bilangan genap yang habis dibagi 7 ya. Artinya kan di sini bilangan itu habis dibagi 2 juga, habis dibagi 7 juga ya, karena kan bilangan itu bilangan genap. Bilangan genap kan habis dibagi 2 ya, berarti bilangan itu habis dibagi 2 juga, habis dibagi 7 juga ya. Berarti di sini dan ya, berarti sini kardinal ini ya, kardinal ini 2 dan 7. Ya, berarti kan KPK-nya itu adalah 14 ya. Berarti di sini semesta kita kan 2000. 2000 kita bagi dengan 14. Berarti ada 142 bilangan genap dari rentang 1 sampai 2000 yang habis dibagi 7. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya kita cari lagi himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7 dan habis dibagi 9. Kita cari ya nih, bilangan genap yang habis dibagi 7 dan 9. Berarti pembagiannya ini ya. KPK dari 2, 7, dan 9. 126. 2000 bagi 126, 15. Artinya di sini ada 15 bilangan genap yang habis dibagi 7 dan 9. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa banyak sih bilangan genap yang habis dibagi 7 tapi nggak habis dibagi 9 ya, tinggal kita kurangin aja. Yang ini bilangan genap yang habis dibagi 7. Yang ini bilangan genap yang habis dibagi 7 dan 9. Berarti kita kurangin aja kalau gitu. Kalau mau mencari bilangan genap yang habis dibagi 7 tapi nggak habis dibagi 9, tinggal kita kurangin aja ya. Nih. Hasilnya ada 127 bilangan yang habis dibagi 7 namun tidak habis dibagi 9 ya. Seperti itu. Oke ya, ini materi kita mengenai himpunan ini sudah habis ya. Nah, nanti di akhir perkuliahan ada tugas ya untuk latihan soal. Nanti akan saya taruh selesai perkuliahan kita ada latihan soal ya supaya untuk lebih memahami lagi, jadi ada latihan soal. Oke, kita lanjutkan lagi materi kita mengenai relasi dan fungsi. Oke, mungkin sorry ya agak tergesa-gesa ya karena mau mengejar materinya. Nah, kemudian di sini kita akan bahas mengenai matriks relasi dan fungsi. Nah, seharusnya ini kita belajarnya akan menjadi lebih nyambung kalau kalian sudah belajar mengenai matriks. Nah, apakah perkuliahan matriks sudah dimulai? Matriks transformasi linear sudah dimulai? Belum, Bu. Ya, oke. Jadi silakan ketua kelasnya hubungi ketua prodi saja. Kalau dosennya sudah dihubungi? Dosen pengampunya sudah dihubungi? Belum ada balasan, Bu. Oke, emang WA-nya kapan? Iqbal pas itu ketua tingkatnya udah lama ngechat, Bu. Oh, tiap minggu diingetin nggak dosennya? Iya, tiap minggu. Oh, tapi nggak dibalas? Nggak ada balas sama sekali. Ya, mungkin sibuk ya. Jadi supaya kalau dibagi kayak gini berlarut-larut takutnya ini ya susah juga. Tolong ketua angkatannya lah gitu kan mewakili ya. Karena kan mungkin dari R1 sampai R7 mungkin kasusnya sama ya. Di kelas lain belum masuk juga berarti? Belum, Bu. Oke, berarti kasusnya sama ya, dari R1 sampai R7 kasusnya sama, berarti minta ketua angkatannya, WA aja ketua prodinya ya, WA ketua prodinya untuk meminta bagaimana nih baiknya seperti apa ya, karena sudah
5 pertemuan belum kuliah, jadi baiknya seperti apa ya, tolong di WA kita prodinya ya, supaya dapat solusi. Oke ya. Oke, nah kita lanjutkan lagi nih ya, seharusnya ini kalau kalian sudah dapat mata kuliah itu, sudah belajar maksudnya, harusnya lebih nyambung lagi. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita akan bahas mengenai matriks, ini mungkin mata kuliah waktu SMA ya, mata kuliah waktu SMA ini sudah pernah belajar, matriks itu ya susunan skalar ya, kalau udah pernah ya lihat ini matriks ya, susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Nah, itu ya matriks. Ada susunan skalar dalam bentuk baris dan kolom. Misalnya di sini kita punya matriks A ukuran M kali N ya, arti M ini adalah baris, N ini kolom. Misalnya kita punya matriks 2 kali 3 ya, artinya di sini ada 2 baris 3 kolom ya. Nah, biasanya matriks itu kan ini ya. Nah, elemennya nih A11, artinya elemen ini berada di baris 1 kolom 1. Kemudian A12, berarti ini baris 1 kolom 2. Terus atau di sini nih, A22, berarti baris 2 kolom 2 ya, seperti itu. Nah, ada juga namanya matriks Bujangkar, yaitu baris dan kolomnya sama. Oke, ini contoh ya. Matriks ukuran 3 kali 4. Ya, berarti sini ada 3 baris 4 kolom ya nih. 3 barisnya ada 4 kolomnya. Oke. Kalau saya gambarkan di sini ya, di sebuah matriks, misalnya kita punya matriks A, isinya itu adalah 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, ini adalah matriks ukuran berapa? Kalau matriksnya ini. 3 kali 4. Ya, udah ini ya, udah paham semua, ini adalah matriks 3 kali 4 ya, 3 baris 4 kolom. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ya, ini ada lagi namanya matriks simetri ya. Kalau matriks simetri itu artinya metriknya itu ukurannya sama, antara baris sama kolomnya sama. Nah, ini AIJ sama dengan AJI ya, berarti A22 sama dengan A22 juga, artinya ya kolom barisnya sama. Kemudian ada lagi istilahnya matriks zero one. Matriks zero one itu adalah metrik yang setiap elemennya itu hanya bernilai 0 atau 1. Jadi yang seperti yang saya contohin tadi itu adalah matriks zero one ya, artinya matriks yang isinya itu hanya elemen 0 atau 1 saja. Jenis-jenis metrik. Nah, ini selanjutnya kita akan bahas namanya relasi. Nah, ini sudah pernah juga ya dipelajari relasi itu waktu SMP. Oke, misalnya di sini kita kenal ada relasi biner ya. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari perkalian kartesian dari A kali B. Jadi notasinya itu adalah R himpunan bagian dari A kali B. Nah, notasinya seperti ini ya. A, R, B. Nah, itu bisa dibacakan seperti ini. A dihubungkan ke B dengan relasi R. Ya, seperti itu. Jadi, A dihubungkan dengan B dengan relasi R. Atau notasinya juga bisa seperti ini nih. A, B elemen R. Ya, artinya A dihubungkan dengan B oleh relasi R ini. Nah, kalau seandainya R-nya dicoret, ya R-nya dicoret, itu artinya adalah A tidak dihubungkan dengan B dengan relasi R, ya. A tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Jadi kalau R-nya coret, itu artinya A sama B itu tidak dihubungkan oleh relasi R. Notasinya seperti ini, A, B bukan elemen R. Himpunan A disebut dengan daerah asal ya atau domain dari R. B disebut dengan daerah hasil atau range dari R. Mungkin kalau kita waktu SMP tuh domain sama kodomain ya mungkin dulu ya. Nah, nih domain daerah asal, kodomain daerah hasil, atau kalau sekarang kita sebut aja dengan range ya. Nah, ini contoh ya. Misalnya, atau saya bikin ini ya, saya bikin contoh sendiri aja.
saya punya contoh sendiri aja di sini. A misalnya ya, A ini adalah himpunan mahasiswa semester 2. Namanya siapa nih ya? Saya kasih aja namanya di sini, Iqbal. Nah, ini ada nama-nama yang muncul di sini. Sama Anwar misalnya. Nah, ini contoh ya, misalnya A itu adalah himpunan mahasiswa. B itu adalah himpunan mata kuliah yang sudah diambil ya. Mungkin mata kuliah yang sudah diambil waktu semester 1 kan ada Alpro ya. Alpro misalnya. Agama misalnya kan ya. Terus yang di semester 2 misalnya Matdis. Nah, ini sini. Kalau kita lakukan perkalian kartesian ya antara sini himpunan A kita kali dengan himpunan B. Ini himpunan kartesian ya. Nah, himpunan A ini ada anggotanya ada 2. Himpunan B anggotanya ada 3. Oke, berarti kombinasinya ada berapa nih? Kalau kita lakukan perkalian kartesian antara A kali B, hasilnya ada berapa kombinasi? A-nya 2, B-nya 3. Ada berapa? Kalau kita perkalian hasilnya ada berapa kombinasi? 6. 6 ya. 2 kali 3, 6. Jadi ada 6 kombinasi. Oke, di sini ya kita coba ya perkalian kartesian antara A sama B. Jadi di sini hasilnya adalah ini ya Iqbal, Alto ya. Itu ya ini hasilnya. Koma di sini. Iqbal, agama misalnya. Terus sini Iqbal, Matdis. Oke, kemudian di sini ya Anwar. Anwar, Alpro. Ini Anwar, agama, Anwar, Matdis. Ya, jadi ada 6 ya. Ada 6. Hasilnya di sini perkalian kartesiannya itu ada 6. Oke. Selanjutnya, sekarang kita punya himpunan R. Himpunan relasinya itu adalah relasi mengambil MK semester ganjil ya, semester ganjil. Oke. R itu adalah relasi mengambil ya mata kuliah semester ganjil ya. Berarti di sini R ini isinya apa aja nih? Kalau seandainya R ini adalah relasi mengambil MK semester ganjil. Berarti isinya di sini adalah nih ya. Iqbal. Nah, yang semester ganjil itu yang ini ya, Alpro. Nah, ya. Kemudian Iqbal agama. Anwar Alpro gitu ya. Ini makanya isinya itu adalah mengambil MK semester ganjil. Anwar agama. Nih, sorry itu sering jelek. Oke, nah ini relasi R. Nah, bisa kita bilang ya, kita lihat di sini ya. R itu isinya nih Iqbal Alpro dari A kali B. Iqbal agama. Anwar nih ya Alpro. Anwar agama. Oke, berarti ini ya relasi R ini himpunan bagian dari A kali B ya. Ya, karena kan isinya R ini ya ada di A kali B ya. Makanya di sini R itu adalah himpunan bagian dari A kali B ya. Seperti itu. Nah. R itu ya himpunan bagian dari A kali B. A itu adalah daerah asal dari R, B itu adalah daerah hasil dari R ya. Nah, misalnya kayak contoh yang tadi, kita balik lagi contoh yang tadi, berarti di sini Iqbal Alpro itu adalah elemen dari R ya. Nih, Iqbal Alpro itu adalah elemen dari R. Nah, sekarang saya tanya lagi. Iqbal Matdis apakah elemen dari R? Tidak. Tidak. Ya, oke ya, tidak ya karena
R itu adalah himpunan mengambil MK semester ganjil, sementara Iqbal Madis itu adalah mengambil semester genap. Oke ya, sudah paham tadi. Ini mungkin rekan bisa lihat dari contoh yang ini ya. Nih misalnya kayak gini ya. Amir IF 251. Oh, elemen dari R ada di sini ya. Atau bacanya seperti ini. Amir dihubungkan dengan IF 251 dengan relasi mengambil mata kuliah semester ganjil. Seperti itu contoh. Ini Amir tidak dihubungkan dengan IF 342 dengan relasi mengambil mata kuliah semester ganjil ya, karena IF 342 ini adalah semester genap seperti itu. Ini contoh penerapan relasi. Oke, contoh lagi nih nomor 4 nih. Misalkan kita punya P 234, Q 248, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q, dari P ke Q. Nah, ini kan kalau kita lihat P sama Q ya. Nah, jadi relasinya itu bisa P habis membagi Q ya. P habis membagi Q. Ini coba nih. 2 habis membagi 2. 3 habis membagi 9 ya. 2 habis membagi 4. 2 habis membagi 8. 3 habis membagi 15 ya nih. 4 habis membagi 4. 4 habis membagi 8. Nah, jadi kita bisa bikin ya di relasi di sini relasi P habis membagi Q. Sehingga R itu isinya ini ya, 22 ya. Dia 2 habis membagi 2. 2 habis membagi 4 nih. 4 habis membagi 4. Ini hasilnya. Nih. Nah, kemudian kita lihat contoh yang lain. Misalnya nih R adalah relasi pada A itu isinya 2, 3, 4, 8, 9, yang didefinisikan oleh X, Y elemen dari R, jika X adalah faktor prima dari Y ya. Nih, ini hasilnya nih. Misalnya X itu adalah faktor prima dari Y, 2 faktor prima dari 2, 2 faktor prima dari 4 ya. Nih. Oke, nah selanjutnya kita lihat lagi. Relasi itu ternyata bisa kita representasikan dengan macam-macam bentuk ya. Tidak hanya dalam bentuk sebentar ya. Oke, kita lihat nih ya representasi dari relasi. Nah, jadi relasi itu bisa kita bentuk seperti ini ya, dalam bentuk diagram panah. Oke, contoh ya yang tadi nih yang kasusnya Amir nih, Amir ngambil mata kuliah. Ini bisa kita tampilkan seperti ini. Oke, kita gambarkan aja ya yang ini. Nih. Nah, misalnya kan kita punya anggota A tadi itu kan anggotanya ada Iqbal sama Anwar ya. Anwar ini A. Kemudian ini ada B. B itu isinya tadi ya mata kuliah. Misalnya tadi ada Alpro, ada agama, kemudian ada Madis ya. Nah, misalnya relasinya itu adalah relasi mengambil mata kuliah semester ganjil. Oke, berarti di sini Iqbal ambil Alpro, Iqbal ambil agama, Anwar ambil Alpro, Anwar ambil agama ya. Nah, ini contoh ya relasi tadi relasi mengambil MK semester ganjil. Nah, ini contoh dari penerapan ini ya relasi dengan menggunakan diagram diagram panah. Ini diagram panah ya seperti ini. Ini juga tadi contoh 4 tadi ini yang relasi habis membagi tadi misalnya 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4, 2 habis membagi 8 ya. 3 habis membagi 9, 3 habis membagi 15, 4 habis membagi 4, 4 habis membagi 8 ya, ini contoh. Selain dengan representasi diagram panah, kita juga bisa ya melakukan representasinya itu dengan menggunakan tabel. Nah, ini tabel
Bentuknya seperti ini jadinya. Nah, misalnya tadi kan Amir ambil IF 251. Oke, berarti kita bikin tabel gini. A daerah asal, B daerah hasil. Berarti sini Amir ambil IF 251. Amir ambil IF 323. Oke, sini kita tulis. Amir ambil IF 323. Budi ambil IF 221 sama 251. Berarti sini Budi 221, Budi 251. Kemudian di sini Cecep ngambil IF 323. Oke, kita bikin gini. Cecep IF 323 ya. Jadi selain dalam bentuk yang panah, diagram panah juga bisa bentuk diagram tabel ya, di mana kolom pertama itu menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua itu menyatakan daerah hasil ya. Ini juga nih, diagram panah yang A itu adalah daerah asal, B itu adalah daerah hasil. Kalau bentuk tabel gini ya, A itu daerah asal, B itu daerah hasilnya. Nah, selain itu, representasinya itu bisa dalam bentuk matriks juga nih ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini contoh dengan representasi relasi dengan matriks. Nah, misalnya seperti ini. Nah, langsung aja deh contoh ya. Langsung aja contoh seperti ini. Tadi kan kita punya ini ya. Kita punya contoh ya pada contoh 3 tadi. Relasi R pada contoh 3 tadi kan isinya itu adalah Amir mengambil IF 251. Nih ya tadi. Amir ngambil IF 251. Amir ambil IF 323. Budi ambil IF 221. Budi ambil IF 251. Cecep ambil IF 323. Nah, di sini akan kita contohkan ya di sini menggunakan matriks. Representasi tadi ya, representasi relasinya itu dalam bentuk matriks. Nah, misalnya Amir itu kita kasih dia itu A1 ya, simbol A1. Budi itu A2, Cecep A3. Kemudian IF 221 itu B1. IF 251 itu B2. IF 342 itu B3 ya. IF 323 itu B4. Nah, tadi kan isi relasinya itu adalah Amir ambil IF 251. Berarti Amir sama IF 251. Oke. Amirnya A1, IF 251-nya itu adalah B2. Artinya di sini baris 1 kolom 2. Ya, baris 1 ya nih Amir ambil IF 251. Berarti sini posisinya itu adalah baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2 kayak ini. Baris 1 kolom 2. Kita isikan 1 ya, artinya di sini posisinya. Nah, kemudian Amir ambil IF 323 ya. Amir ambil IF 323. Oke, berarti baris 1 kolom 4. Nah, jadi di sini baris 1 kolom 4-nya kita isikan 1. Artinya posisinya di situ gitu. 1 ini menandakan posisinya ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi Budi IF 221. Oke, berarti Budi itu di A2, IF 221 itu B1. Berarti baris 2 kolom 1. Kasih tanda. Kemudian Budi ambil IF 251. Oke, nah silakan sekarang rekan-rekan yang jawab. Budi ambil IF 251. Oke, berarti posisinya di matriks di berapa? Di mana? Budi ambil IF 251. Berarti posisinya di matriks itu di mana? Baris 2 kolom 2. Oke ya, baris 2 kolom 2 di sini ya. Oke, berarti kita kasih label 1 di sini. Oke, selanjutnya Cecep ambil IF 323 ya, Cecepnya nih. Di sini nih Cecep A3, IF 323 B4. Oke, berarti posisinya di mana?
Baris 3 kolom 4. kolom Ya, baris 3 kolom 4 ini sudah bisa ya. Nah, sehingga kalau kita melihat di dari matriks ini, berarti kita lihat nih, baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2, oh berarti Amir sama IF 251. Baris 1 kolom 4, oh berarti Amir IF 323. Baris 3 kolom 4, oh berarti Cecep IF 323 ya, seperti itu. Jadi orang bisa membaca ya, membaca berdasarkan matriks itu. Asal ada keterangannya, misalnya A1-nya siapa, B1 berapa siapa gitu ya. Jadi kita tahu, jadi bisa selain menggunakan diagram panah, bisa menggunakan tabel, bisa juga dengan menggunakan matriks ya. Ini juga. Nah ini contoh untuk yang 4 tadi ya. Oke, tapi ya sama aja lah ini caranya. Nah, selain itu, bisa juga kita representasikan relasi itu dengan menggunakan graf berarah ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita punya relasi A, B ya, atau seperti ini, atau saya contohkan aja. Misalnya kayak contoh 4 tadi ya, misalnya kita punya relasi itu adalah relasi habis membagi, misalnya 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4 ya, terus 3 habis membagi 3, 3 habis membagi 6, terus misalnya ya 2 habis membagi 6. Nah, seperti ini ya. Oke, saya akan gambarkan misalnya di sini kita punya titiknya di sini. Kita mulai dari 2 aja ya. Misalnya di sini ada 2, di sini ada 3, misalnya di sini ada 4, ada 6 misalnya. Nah, misalnya gini. 2 habis membagi 2, berarti dia di diri dia sendiri gitu ya. Nih, 2 habis membagi 2, berarti di sini panahnya seperti ini. Aduh, jelek banget sih saya gambarinnya. Mana ya biar agak jelas sedikit. Nih ya. Ini titik ya, titik yang 2 ini kita kasih panah seperti ini. Artinya dia ke diri dia sendiri ya. 2 habis membagi 2. Habis itu 2 habis membagi 4. Nah, di sini ini panah keempat nih. 2 habis membagi 4. Terus di sini lagi titik ya. 3 habis membagi 3. Ini ke diri dia sendiri. Habis itu ini juga nih. 2 habis membagi 6. Terus 3 habis membagi 6. Oke, nah ini sini kalau diagramnya seperti ini kita bisa baca nih bahwa nih representasinya. Oh, berarti anggota R itu 2 sama 2, 2 sama 4, 3 sama 3, 3 sama 6 nih, 2 sama 6. Jadi dari grafik berarah ini bisa kita baca. Ada contoh yang lain lagi ya. Nih. Kita punya R ya, A, B, A, B, C, B, D, C, A ya ini, dan seterusnya. Nah, ini kita gambarin A, berarti di sini A, B, ini dari A ke B. Ada arahnya gitu. B ke A, nih B ke A, B ke C, B ke C, B ke D, terus C ke A, C ke D, D ke B ya, seperti itu. Contoh representasi dengan menggunakan graf. Jadi kita sudah tahu ya, representasi relasi itu bisa menggunakan diagram panah, bisa menggunakan menggunakan tabel, bisa menggunakan matriks, bisa menggunakan graf berarah. Oke, nah selanjutnya kita tahu lagi nih ya sifat-sifat relasi dari sifat relasi biner ya. Ada yang namanya sifat refleksif. Nah, maknanya seperti ini ya. Suatu relasi R ya pada himpunan A disebut dengan refleksif jika A kecil, itu adalah elemen dari R untuk setiap A elemen A besar.
relasi R pada himpunan A itu tidak bersifat refleksif jika A kecil elemen A besar sedemikian sehingga A kecil, A kecil bukan bagian dari R. Kita lihat contohnya. Misalnya, saya punya himpunan A besar, isinya itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian relasi R-nya itu adalah ini ya, 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, 4,4. Nah, tadi dikatakan dia itu refleksif ya, jika A kecil elemen dari A besar. Terus A, A ada di R semuanya ya. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat yang A ini, relasi R yang ini, dia itu bersifat refleksif ya. Nah, dia ini bersifat refleksif karena apa? Coba kita lihat di sini. A, A. Oke. A, A di sini berarti kalau di sini katanya A itu elemen dari A besar. Berarti kalau A, A itu berarti di sini 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ya. Nah, kita lihat apakah semua dari A, A itu ada di relasi R? Apakah A, A ini semuanya ada di relasi R? Jadi coba kita lihat nih relasi R kan ada 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3 ya di sini 4,2, 4,3, 4,4. Nah, di sini bersifat refleksif ya karena semua dari A, A itu ada. 1,1 ada, 2,2 ada, 3,3 ada, 4,4 ada. Nah, sehingga relasi R yang ini bersifat refleksif tuh ya. Oke, coba kita lihat lagi yang ke B. B itu isinya 1,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, 4,4. Apakah dia bersifat dengan refleksif? Yang B, apakah bersifat refleksif? Tidak, Bu. Iya, karena apa? Karena apa? Karena ada bagian yang kurang 3,3. Oke, ya benar sekali. Ya, tadi syaratnya refleksif ya, A kecil bagian dari A besar. Oke, A kecilnya itu ada tadi, A besarnya kan 1, 1, 2, 3, 4. Berarti A, A-nya itu adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kita lihat di situ apakah di relasi R ini ada semua. Oh, ternyata 3,3-nya enggak ada. Sehingga dia tidak bersifat refleksif ya. Nih. Karena 3,3-nya bukan elemen dari R. Oke, coba kita lihat lagi contoh yang ke-10. Contoh ke-10, kita punya relasi R itu adalah relasi R itu adalah ini ya, misalnya nih kita punya relasi R. Relasi R itu adalah X besar daripada Y. Relasi R itu adalah X besar daripada Y. Yuk kita isikan yuk. R ini isinya apa saja? Berarti misalnya ya, kalau X-nya 2, Y-nya 1 misalnya ya. X-nya 3, Y-nya 2 misalnya. X-nya 4, Y-nya 1 misalnya itu juga ya. X-nya 4, Y-nya 3. Nah, apakah relasi R ini bersifat refleksif atau enggak? Apakah relasi yang R ini, ya kita sudah tahu nih anggota R yang ini, apakah bersifat refleksif atau tidak? Ingat ya bahwa kalau refleksif itu kan A, A elemen dari R. Apakah ini relasi X besar daripada Y ini merupakan refleksif atau tidak? Tidak reflektif, Bu. Kenapa? Karena tidak ada A,A-nya itu, Bu. Oke, benar ya. Relasi yang X besar daripada Y ini bukan refleksif karena tidak ada bentuk A, A dalam relasi ini ya.
Nah, di sini. A, A kan seharusnya misalnya 1,1, 2,2 kan nggak ada ya. Nah, jadi relasi X besar daripada Y bukan merupakan relasi yang refleksif ya. Sama nih, ini juga ya, X tambah Y sama dengan 5. Misalnya X-nya 1, Y-nya 4. X-nya 2, Y-nya 5. X-nya 3, Y-nya 2 ya misalnya. X-nya 0, Y-nya 5. Nah, ini sama juga ya, bukan relasi yang refleksif. Ini juga 3X tambah Y sama dengan 10. Misalnya X-nya 1, Y-nya 7 misalnya. 7 ya. 1, 7 berarti. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Oke, berarti dia bukan relasi refleksif ya kan. Refleksi itu ditandai dengan A, A bagian dari R. A kecil bagian dari A besar ya. Jadi tidak satu pun dari relasi R, relasi S, atau relasi T ini yang merupakan refleksif ya. Misalnya contoh, 2,2 ya dia bukan anggota R ya kan katanya R ini X lebih besar dari Y. Coba lagi, 2,2 kalau kita masukin ke sini tidak sama dengan 5. Kalau kita masukin ke sini bukan sama dengan 10 ya. Oke, berarti dia dari 3 relasi ini tidak satupun yang refleksif. Selanjutnya kita kenal dengan istilah menghantar. Menghantar itu maknanya misalnya A, B bagian dari R, B, C bagian dari R, kemudian nah ini ya, relasi R nih dikatakan menghantar jika A, B bagian dari R, B, C bagian dari R, dan A, C bagian dari R. Untuk A, B, C itu bagian dari A besar. Contoh ya, misal seperti ini. Saya punya A besar, isinya itu adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian relasi R itu isinya adalah 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3. Nah, kita lihat apakah relasi ini tuh bersifat menghantar atau tidak. Nah, katanya kalau menghantar itu A, B bagian dari R, B, C bagian dari R, A, C juga bagian dari R. Oke, coba kita tentukan A, B-nya. Misalnya di sini kita punya A, B-nya itu nih ya. 3,2, artinya A-nya 3, B-nya 2 ya. A-nya 3, B-nya 2 nih. A-nya 3, B-nya 2. Oke, berarti kalau kita mau cari yang B, C, berarti B-nya harus berapa? B-nya harus angka 2. Oke, ya, B-nya harus angka 2. Berarti kita cari nih, misalnya yang 2 nih, 2,1. Berarti A, C angkanya adalah A, C angkanya adalah 3 sama A, C-nya 3 dan 1. 3 dan 1 ya. Berarti kita tulis di sini AC-nya 3,1. Oke. 3,1 apakah ada di sini? Ada. Oke, berarti dia ini menghantar. Contoh lagi ya. Kita tentukan nih A, B. Misalnya A, B-nya ini nih 4,2. 4,2. Berarti B, C-nya itu B-nya tuh 2 ya. Kita cari lagi B-nya 2 nih. 2,1. Oke, berarti untuk AC-nya berapa nilai AC-nya? 4,1. 4,1. Apakah 4,1-nya ada di relasi R? Ada. Oke, berarti dia menghantar gitu ya. Kita tentukan lagi misalnya A, B-nya 4,3. 4,3 ya, berarti B-nya itu dimulai dari 3. Oke, dimulai dari 3 ya. Berarti di sini 3,1. Berarti AC-nya itu adalah 4,1. 4,1 ada? Ada. Kita tentu lagi ini, misalnya A, B-nya itu adalah 4,3. Berarti B-nya itu dimulai dari 3 ya. Nah, ini yang belum nih. 3,2. Berarti AC-nya itu adalah 4,2. 4,2 ada? Ada. Oke, berarti
relasi R ini adalah relasi menghantar ya. Kita lihat lagi contoh yang kedua ya. Dan contoh yang kedua ini adalah relasi 11, 23, 24, 42. Nah, kita tes ya. Coba kita tentukan, oke, saya tulis aja ya di sini biar mudah. Misalnya di sini saya punya R 1,1, 2,3, 2,4, 4,2. Apakah dia menghantar atau tidak ya? Kita coba di sini. Kita bikin dulu nih A, B-nya, B, C-nya, A, C. Kita tes ya. Kita tes di sini coba. Di sini A, B-nya kita ambil 2,4. Berarti B-nya kan harus 4 nih. Berarti yang ada nih 4,2 ya. Oke, berarti AC-nya berapa? AC 2 sama 2, Bu. 2,2. Apakah 2 sama 2 ada di himpunan R? Tidak, Bu. Tidak ya, berarti di sini bukan menghantar. Ya, karena kan syarat menghantar itu A, B bagian dari R, B, C bagian dari R, A, C-nya juga bagian dari R. Tapi yang contoh ini ternyata A, C-nya bukan bagian dari R ya. Oke, jadi dia bukan menghantar. Itu tadi contoh yang bukan menghantar. Coba kita lihat nih. Relasi S ya, X plus Y sama dengan 6. Berarti misalnya kalau X-nya 2, Y-nya 4. Kalau X-nya 4, Y-nya 2. Oke, kita tentukan ya. Misalnya A, B-nya itu adalah 4,2. Oke, berarti B-nya itu yang 2 ya. Nih, berarti 2,4. Apakah 4,4 bagian dari S? Tidak ya. Karena apa? Kalau 4 tambah 4, maksudnya 8, bukan 6. Nah, coba saya tulis lagi di sini. Soalnya nih, kita punya relasi R. R itu isinya X tambah Y sama dengan 6. Berarti kan R ini isinya adalah misalnya kalau X-nya 1, Y-nya 5. Kalau X-nya 5, Y-nya 1. Contoh lagi, misalnya kalau X-nya 2, Y-nya 4. Kalau X-nya 4, Y-nya 2. Misalnya ya. Jadi kita bikin nih A, B, B, C, A, C ya. A, B-nya misalnya gini ya, kita ambil ini 2,4. Berarti B, C-nya ini ya 4,2. A, C-nya berapa? 2 sama 2, Bu. 2,2. Oke, 2 sama 2, apakah dia ada di relasi R ini? Tidak. Tidak ya, tidak. Oh, ya, tidak ya, karena kalau kita bikin sini X-nya 2, Y 2 kan hasilnya bukan 6 ya. 2 tambah 2, 4. Nah, sehingga relasi X tambah Y sama dengan 6 ini adalah bukan menghantar. Bukan menghantar. Tadi ya contoh-contoh. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ini ya, relasi inversi atau kebalikan. Nah, misalnya kayak contoh yang keempat tadi ya, misalnya relasi dari P ke Q itu adalah relasi yang habis membagi. Habis membagi. Nah, kalau seandainya kita bikin relasi kebalikan, misalnya relasi dari Q ke P, berarti ini adalah relasi apa ya? Relasi kelipatan ya, relasi kelipatan. Misalnya 2 sama 2 ya, berarti kelipatan 2. 4 sama 2 ya, kelipatan 2. 4 sama 4, kelipatan 4. Misalnya 9 sama 3, kelipatan
kelipatan 3 gitu, 15 sama 3 kelipatan 3 ya, kalau kita bikin relasi kebalikannya dari Q ke P. Kalau tadi kan relasi P ke Q itu kan relasi habis membagi ya, yang ini. Nah, kalau seandainya kita menggunakan relasi kebalikannya ya, dari Q ke P itu adalah relasi kelipatan ya, misalnya kayak tadi ya, misalnya 4 sama 2 lah, kelipatan 2. 8 sama 4 kelipatan 4, 2 sama 2 kelipatan 2 ya, seperti itu. Jadi bentuk simbolnya itu ini ya, R inverse ya, ini R inverse. Artinya relasi kebalikannya. Kita baca seperti ini ya, Q, P elemen dari R inverse ya, jika Q itu adalah kelipatan dari P. Jadi relasinya itu sekarang adalah relasi kelipatan ya, kalau kebalikan gini ya, dari Q ke P. Maka kita peroleh, nah misalnya kalau kita bikin matriksnya ya, yang relasi awalnya itu kan relasi yang habis membagi ya, ini. Bentuk matriksnya ini. Ketika kita bikin relasi kebalikannya, tadi kan relasi dari Q ke P itu adalah relasi kelipatan. Nah, itu sama aja dengan kita memperoleh transpos ya, transpos dari matriks M. Nah, yang baris jadi kolom, yang baris jadi kolom. Misalnya gini. Ini kan yang relasi awalnya ya, relasi yang habis membagi. Ketika kita inverse kan ya, berarti kebalikan ya dari Q ke P, itu adalah relasi kelipatan. Nah, ini matriks awalnya seperti ini. Ketika kita bikinkan inverse-nya, ditranspos. Yang baris jadi kolom. Nah, ini baris 1 jadi kolom 1 ya. Nih, 1100. 100. 0011 ya, 0011 ini. 01 01 100. Nah, ini ya. Jadi matriksnya ini kita transpos ya kalau relasinya itu kebalikannya. Misalnya dari P ke Q, habis itu kita inverse jadi Q ke P. Jadi matriksnya itu ditranspos aja. Jadi bentuk sini. Jadi yang baris jadi kolom. Ini juga ya ada namanya kombinasi relasi, sama aja seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya, ada irisan, ada gabungan, ada selisih, ada beda setangkup ya. Oke, mungkin masih ingat ya, ini coba kita flashback kembali. Ini sama aja ya, kayak kemarin multiset, nih yang kemarin. Misalnya relasi R1 kita punya A, B, B, C, C ya. R2 kita punya A, B, A, C, A, D. Nah, kalau kita melakukan irisan misalnya, R1 iris R2, hasilnya adalah, coba lihat di sini. R1 sama R2 hasilnya, lihat di sini R1 sama R2. R1 iris R2 hasilnya? A, Iya, A, ya ini irisannya. Coba kalau seandainya kita lakukan gabungan, R1 gabung R2. R1 gabung R2. AA, BB, CC, AB, AC, AD. Iya ya, AA, BB, CC, AB, AC, AD. Oke. R1 selisih R2. Masih ingat ya, kalau selisih itu misalnya R1 selisih R2, berarti seluruh anggota R1 kita buang irisannya. Itu ya maknanya kalau selisih. Misalnya R1 selisih R2, berarti seluruh anggota R1 kita buang irisannya. Oke, berarti sini hasilnya adalah B, B, C, C. Iya, ya nih. Seluruh anggota R1 kita buang irisannya. Yang beririsan yang mana aja? Yang ini ya. Yang A, A. Berarti R1 selisih R2 berarti BB sama CC. Kalau saya tanya sebaliknya, R2 selisih R1, hasilnya adalah AB, AC, A, B, A, C, A, D. Iya ya, AB, AC, AD ya. Karena ini kan yang AA ini adalah irisannya, jadi kita buang. Ini juga ya beda setangkup. Beda setangkup itu adalah maknanya anggota R1 sama anggota R2 kita gabungkan, kemudian kita buang irisannya. Nah, yang beririsan itu kan adalah AA ya, berarti AA-nya ini nggak kita masukin. Jadi di sini anggotanya adalah BB, CC ya,
AB, AC, AB. Oke, nah ini sudah paham. Selanjutnya kita bisa melakukan operasi ini ya, misalnya operasi gabungan ya untuk pada matriks, gabungan pada matriks, kemudian dan pada matriks juga bisa. Misalnya seperti ini, saya gambarkan yang lebih sederhana aja. Ini matriksnya misalnya R1 saya itu punya 1001 ya. R2 saya itu punya 00, ya di chat apa nih? Kan ya, nge-chat ya ini. Izin live Bu, Vicky mati lampu. Oke. Oke, nah misalnya kita punya R1 sama R2. Nah, misalnya kita mau melakukan operasi nih, matriks R1 kita gabung dengan matriks R2. Nah, ini caranya ya, ini berarti kita melakukan ini operasi yang ini ya, misalnya nih posisinya A11 berarti kita lakukan penggabungan dengan yang A11 juga. Berarti ini 1 kita OR-kan dengan 0 ya. Jadi posisinya itu yang harus sama. Nih jadi 1 kita OR-kan dengan 0. Berarti ini hasilnya adalah tuh ya. Nih 0 kita OR-kan dengan 0. 0 kita OR-kan dengan 1. Ini posisinya yang sama ya nih. 1 kita OR-kan dengan 1. Nah, ini hasil dari operasi matriks ini ya. Kalau kita mau gabungkan matriks R1 sama R2. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, kalau pertanyaannya saya ganti. Oke ya, tolong sama-sama kita kerjakan ini. Oke, kalau di sini saya ganti misalnya pertanyaannya. Matriks R1 kita N-kan dengan matriks R2. Yuk sama-sama. Berarti di sini untuk yang posisi baris 1 kolom 1 ini hasilnya adalah 0. 0 ya. Untuk posisi A1 kolom 2 0. 0 ya. Berarti untuk yang baris 2 kolom 1 0. 0 juga. Untuk yang baris 2 kolom 2 1. 1 ya. Oke, ya, sudah bisa kita melakukan ini ya operasi pada matriks seperti ini ya. Ini sama juga ya kalau matriksnya ukuran 3x3 sama aja sih prosesnya. Yang penting kita operasikan di posisi yang sama seperti ini ya. Baris 1 kolom 1 ini juga 1 OR 0 1. 0 OR 1 1 ya. 0 OR 0 0 ya. Ini juga. Dan juga 1 N 0 0. 0 N 1 0 0 N 0 0 ya. Bisa tahu. Selanjutnya ada namanya itu adalah komposisi relasi. Notasinya ini ya. SOR teman-teman bacanya. S kita komposisikan ke R gitu. Nih. Relasi ini ya, kita lakukan komposisi relasi. Oke, implementasinya seperti apa? Oke, kita lihat ini contohnya, misalnya ini ya komposisi relasi. Nah ini contohnya adalah baris kali kolom ya, baris kali kolom. Misalnya R1 sama R2. Jadi syarat kita melakukan operasi seperti ini, ukuran matriksnya harus sama. Nah, misalnya ini, kita akan melakukan komposisi R2 dengan R1 ya, R2 dengan R1. Oke, berarti ini baris kali kolom. Berarti baris 1 kali kolom 1 ya. Oke, baris 1 kita kali kolom 1. Jadi di sini 1 kita N-kan dengan 0, kemudian kita gabungkan dengan 0, N-kan dengan 0, digabung dengan 1, kita N-kan dengan 1. Oke, selanjutnya ini lagi ya, baris 1 kolom 2. Terus selanjutnya lagi baris 1 kolom 3. Oke, coba ya saya kasih contoh yang agak sederhana sedikit. Misalnya yang ini aja ya.
Soalnya ini R2 kita komposisikan R1. Nah ini. Baris kali kolom. Aduh, sorry saya lihat dulu. Ini baris kali kolom ya nih. Baris kali kolom. Berarti di sini 1 kita n-kan dengan 0. Kita gabungkan dengan 0, kita n-kan dengan 1. Jadi baris 1 dengan kolom 1 gitu ya. Selanjutnya ini yang baris 1 kolom 2 ya. Berarti 1 kita n-kan dengan 0, kemudian kita gabungkan 0 dengan 1. Ini ya nih. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 ya. Oke, coba lagi yang baris 2 kolom 1 nih. Baris 2 kolom 1 nih. 0 kita n-kan dengan 0, kemudian 1 kita n-kan dengan 1 ya. Ini. Selanjutnya yang baris 2 kolom 2 ya. Jadi 0 kita n-kan dengan 0, kemudian kita gabungkan ya. 1 dengan 1. Nah, ini. 1 dengan 1. Oke, jadi hasilnya nih 1 n0 0. 0 n1 0 ya, sehingga hasilnya di sini adalah 0. Kemudian di sini 1 n0 0. 0 n1 0 ya, sehingga kalau kita orkan ya hasilnya 0. 0 n0 0, 1 n1 1, kalau kita orkan jadi 1. 0 n0 0 ya, jadi 1 n1 1, hasilnya 1 ya, sehingga aduh nggak muat ya. Oke, di sini aja di nulisnya. R2 kita komposisikan dengan R1 itu sama aja dengan ini ya. 0, 0, 1, 1 ya. Nah, ini hasilnya. Kelihatan jelas ya. Nah, ini hasilnya. 0, 0, 1, 1 ini yang sudah kita komposisikan ya. Nah, ini. Mungkin rekan-rekan bisa berlatih ya melihat yang di sini. Ini sama aja. Cuman ini nih kepotong ya, kepotong nih. Harusnya nih ada lagi nih yang untuk baris 1 kolom 3 ya. Berarti 1 di n-kan dengan 0, digabung dengan 0, di n-kan dengan 1, digabungkan lagi dengan 1 di n-kan 1 ya. Ini kepotong. Nih coba, 1 kita n-kan dengan 0, 0. 0 di n-kan dengan 0, 0. Kemudian kita, ini 1 di n-kan dengan 1, 1 ya. Terus kalau kita gabungkan jadi 1. Jadi 1 nilainya di sini. Oke, selanjutnya ada lagi nih namanya relasi n-ry. Ya, n-ry itu artinya relasi yang banyak. Kalau tadi kan kita tahunya relasi biner ya, antar dua himpunan aja gitu kan, itu relasi biner. Nah, bagaimana kalau relasi n-r? Relasi n-r itu artinya relasinya itu banyak himpunannya. Misalnya contoh nih, relasi mahasiswa nih, ada NIM, ada nama, ada mata kuliah, ada nilai ya. Jadi mahasiswa itu adalah himpunan bagian dari NIM, nama, mata kuliah, sama nilai ya. Ya, relasi n-r. Hasilnya seperti ini. Ini relasi n-r ya. Jadi anggotanya itu maksudnya relasi yang lebih dari 2 himpunan ya kalau relasi n-r. Ini contoh ya. Contoh dari relasinya itu misalnya nih kita ada NIM, ada nama, ada mata kuliah, ada nilai. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini ya, kayak tabel database. Nah, ini kalau rekan-rekan kan sudah dapat nih mata kuliah basis data ya. Kalau yang NIM, nama, mata kuliah, nilai, ini disebut apa kalau di basis data? Yo, kan udah dapat nih basis data nih, mata kuliah basis data, kuliahnya dengan Pak Jeffrey, kemudian ada praktikumnya ya dengan Bu Rizka. Nah, untuk NIM, nama, mata kuliah, dan nilai, ini disebut apa nih kalau di tabel basis data? Ayo.
Iya loh, nanti saya bilang ke Bu Rizka ini anak-anaknya tuh nggak ada yang tahu nih kalau saya tanya ini. Oke, silakan. Apa nih? NIM, nama, mata kuliah sama nilai disebut dengan apa? Relasi, Bu. Yo, kalau relasi itu antar tabel ya, misalnya antar tabel, misalnya kita punya 2 tabel nih, ada tabel mahasiswa sama tabel dosen. Nah, relasinya itu adalah dosen merupakan pembimbing akademiknya mahasiswa. Satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa, itu relasinya. Nah, tapi kalau untuk NIM, nama, mata kuliah, nilai, ya ayo, ini namanya apa? Field, Atribut, Bu. field, Bu. Field. Field, kalau field ini, field itu yang ini. Jadi Atribut, Bu. atribut ya. Oke, nah ini gimana sih katanya udah belajar nih basis data nih. Kasihan dong Bu Rizka sama Pak Jeffrey-nya sudah mengajar, tapi hal yang dasar seperti ini, nama aku ini ya kebalik-kebalik istilahnya nih. Nah, ini nama mata kuliah nilai disebut dengan atribut ya, ini atribut. Field itu adalah ini contoh matematika diskrit, ini adalah field ya. Ini ada field. Santi, ini adalah field. Oke. Di tabel ini ada berapa record? Ada berapa record di sini? Di database ini ada berapa record? 4. 4 itu kolom ya. Record 1, Bu. record itu adalah banyak baris ya, banyak baris. 13. 13 ya. Oke. Nah, ini rekan-rekan gimana? Ada belajar basis data ya? Kita seharusnya tahu ya basis data itu kita tahu yang mana atribut, yang mana field ya, yang mana record gitu. Karena itu yang basicnya aja, nanti basis data itu masih banyak lagi materinya. Nah, tadi nih. Satu tabel menyatakan satu relasi. Jadi setiap kolom dengan satu tabel dengan tabel lain itu ada satu relasi seperti itu kan ya. Nah, setiap kolom di tabel disebut dengan atribut ya. Jadi kolom-kolom pada tabel database ini disebut dengan atribut. Nah, kemudian satu baris menyatakan sebuah record ya. Jadi satu baris ini menyatakan sebuah record. Berarti kalau di sini tuh ada 13 baris, berarti ada 13 record ya. Kemudian setiap atribut menyatakan sebuah field. Oke. Setiap atribut itu menyatakan sebuah field. Misalnya kayak gini, algoritma, ini adalah fieldnya ya. Ini juga. Struktur data, ini adalah fieldnya. Kalau di sini, primary key-nya yang mana? NIM. Nih, oke ya. Sudah tahu ya bahwa kalau tabel database itu kita perlu ada namanya primary key ya. Primary key itu adalah kunci utama yang membedakan antara satu data dengan data lain. Misalnya kayak mahasiswa tuh kan NIM ya primary key-nya, karena yang bisa membedakan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain kan cuma NIM-nya ya. Nah, itu contoh primary key. Oke, jangan di ini ya, jangan kebalik-balik. Oke, jadi di sini juga ada proses namanya select ya. Ini rekan-rekan juga udah belajar di basis data mengenai select ya untuk memilih baris tertentu ya. Kemudian juga ada proyeksi atau disebut dengan apa ya? Misalnya kita ingin memilih kolom tertentu ya. Misalnya kalau di basis data misalnya kita punya tabel isinya itu adalah seperti ini ya. Misalnya kita mau select mata kuliah misalnya ya, berarti select mata kuliah from tabel MHS ya, from MHS gitu kan ya. Nah, itu nanti akan memunculkan kolom mata kuliah seperti itu. Seleksi, proyeksi, misalnya seperti ini. Kita hanya mau seleksi kolom NIM sama nama ya, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian join ya, join dua tabel. Nah, join itu sama aja kayak irisan ya. Makanya kemarin kita belajar ya mengenai operator-operator antara dua buah himpunan gitu kan ada irisan. Nah, jadi kalau kita melakukan join dua tabel di basis data itu, artinya kan kita mau melakukan irisan ya. Artinya kalau kita join dua tabel, berarti kan ada yang saling beririsan. Misalnya gini ya,
kita punya tabel 3.7 sama 3.8. Nih, berarti kita mau lakukan join, berarti kita melakukan irisan. Berarti yang saling beririsan itu yang mana nih ya? 8001, 804, 806 ya. Berarti kalau kita join, ya hasilnya yang itu yang beririsan itulah yang kita tampilkan. Kalau kita join dua tabel yang beririsan. Oke ya, materi kita minggu ini sampai ke sini. Minggu depan kita akan membahas mengenai fungsi. Nah, nanti habis dari kuliah ini akan ada tugas ya, ntar lagi akan saya upload soalnya. Tolong dikerjakan ya sebagai bahan ya, bahan review lah ya, bahan review bahwa rekan-rekan itu mengulang kembali pelajarannya ya, karena kalau kita habis kuliah ya udah itu aja gitu kan ya, takutnya tidak ada yang nempel habis kuliah ya udah menguap gitu kan. Nah, makanya saya adakan latihan soal ya supaya rekan-rekan bisa berlatih untuk mempersiapkan UTS-nya nanti ya. Tolong ini materinya dibaca-baca kembali ya, mungkin waktu lagi kuliah mungkin ada yang terlewat atau apa ya. Ini tolong dibaca-baca kembali. Oke, saya tutup. Ini 60 orang. Saya lihat lagi ya, saya lihat lagi siakannya. Apakah 60 orang? Apakah tetap 60 orang? 32 R1. Kemudian R4 31. 63. Ini 61. Ya sih tadi ada yang minta izin. Fikri ya, berarti ada sekitar 2 orang yang udah live duluan. Oke deh. Oke, saya tutup ya. Mudah-mudahan sehat semua. Jadi minggu depan kita basic kuliah online ya, karena saya juga sedang flu. Saya nggak tahu flu-nya itu flu kenapa ya. Ya mudah-mudahan flu biasa. Oke, jadi minggu depan kita masih kuliah online sampai dirasa kampus kita sudah aman ya, sudah tidak ada lagi yang sakit gitu ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih banyak, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.